Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tin Indrawati MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena beliaulah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul dalam Zoom kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Intan Kumairoh sebagai moderator, Hanifah Raudatul Jannah, Fidela Sukma, dan Hidayatus Sifa Nasution. Topik yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Sebelum kita masuk kepada topik, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentunya merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan dampak negatif adalah sesuatu yang dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan secara tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam proses belajar mengajar. Dan peristiwa ini banyak terjadi di dalam dunia pendidikan formal. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini. Yang pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan, mutu dan relevansi, serta efisiensi dan efektivitas. Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukungnya. Adapun faktor yang menyebabkan berkembangnya masalah tersebut adalah perkembangan nilai budaya dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan. Faktor yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Hanifah Raudatul Jannah. Kepada Hanifah, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu perkembangan nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi, misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok, moto suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai budaya, yaitu simbol-simbol, slogan. Yang kedua, sikap, tindak laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan moto tersebut. Dan ketiga yaitu kepercayaan yang tertanam mengakar dan menjadi kekakuan dalam bertindak dan berperilaku.
perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni membutuhkan pengembangan. Dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, maka sudah seyogianya kita jika dunia dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana prasarana. Disinilah timbul masalah pendidikan kesenian yang mempunyai fungsi penting. Tetapi di sekolah-sekolah saat ini menduduki kelas dunia. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan yang baru akan muncul, antara lain tersedia antara sarana dan prasarana serta pencegahan seni dalam pendidikan. Pendidikan dan terus terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Itulah sebabnya mengapa kesenian tidak termasuk Eptanas. Di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidikan, lagi pula sarana penunjang umumnya tidak tersedia secara memadai karena mahal. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Materi selanjutnya masih mengenai faktor yang menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya, Fidela Sukma. Kepada Dela, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 2. Kita lanjut yang ketiga dan semuanya itu ada 5 faktor. Yang ketiga itu adalah laju pertumbuhan penduduk. Nah, masalah kependudukan dan juga kependidikan bersumber pada 2 hal. Nah, yaitu pertambahan penduduk dan juga penyebaran penduduk. Kita bahas dulu pertambahan penduduk. Menurut Emil Salim, gambaran pertambahan penduduk itu adalah dari sekarang hingga abad 21 terus-menerus bahan kependudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan sarana dan juga prasarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Nah, jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau bahkan tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah-masalah pemerataan pendidikan. Tetapi, apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Nah, jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Tadi sudah pertambahan penduduk, kita lanjut kepada penyebaran penduduk. Nah, penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidaklah merata. Ada daerah yang dapat penduduk, terutama di kota-kota besar dan daerah yang padat penduduk. Nah, sedangkan daerah yang penduduknya jarang yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan atau di pulau-pulau. Nah, sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Di samping sebaran penduduk seperti digambarkan tadi, juga perlu diperhitungkan adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau biasa disebut dengan urbanisasi yang terus-menerus terjadi. Nah, peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan.
Baik, faktor yang keempat adalah aspirasi masyarakat. Belakangan ini, aspirasi masyarakat dalam hal meningkatkan, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya itu dipengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Nah, sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial tersebut? Nah, gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat di kota-kota, di samping pendidikan formal mulai bermunculan. Beraneka ragam pendidikan non formal. Nah, kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah sangat terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka. Nah, peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak, baik itu remaja dan orang dewasa, akan menyerbu dan membanjiri sekolah atau lembaga pendidikan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru dan siswa, waktu belajar, dan lain-lain. Baik, faktor yang kelima itu adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung dari suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai sangat baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap sebagai subjektif. Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya, hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntutan zaman. Dan bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya dalam hal ini kebudayaan nasional? Nah, sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor permasalahan pendidikan di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela. Itulah tadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir, yaitu mengenai permasalahan aktual pendidikan serta upaya penanggulangan faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hidayatus Syifa Nasution. Kepada Syifa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Pendidikan selalu menghadapi masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dari proses pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Dahulu sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruangan tempat belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber yang menjadi pusat tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru masih berkembang, cakupannya masih terbatas. Guru mendudukan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Beraneka ragam sumber belajar yang hanya justru dapat ditemukan di luar diri guru, seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, toko buku, berbagai media massa, lembaga-lembaga sosial, orang-orang pintar, kebun binatang, alam dan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sebagaimana Comenius pernah mengingatkan bahwa alam ini adalah buku besar yang sangat lengkap isinya.
Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang kedua, pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan akreditasi terhadap PTS diperketat. Yang kelima, pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Siva, udah sampai upaya penanggulangan ya? Udah Intan, udah selesai. Baik, sekianlah teman-teman presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Di sini kami membuka hanya satu sesi saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Kepada Hafni Laila Sari, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Hafni Laila Sari dengan NIM 22129295. Pertanyaan saya, apa peran kita sebagai calon pendidik dalam mengatasi faktor permasalahan dalam perkembangan pendidikan? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hafni. Pertanyaan kedua yaitu dari Gita Musrial. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Gita Musrial dengan NIM 22129294. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, apa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Gita. Pertanyaan selanjutnya dari Isra. Kepada Isra, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yang mana pertanyaannya, siapa yang paling berperan dalam mengatasi faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Isra. Pertanyaan selanjutnya kepada Ferli Wahdini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, ada 5 faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Faktor manakah yang menjadi pengaruh paling besar di antara faktor tersebut? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ferli. Pertanyaan terakhir yaitu kepada Hamidah Azara. Kepada Hamidah, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Hamidah Azahara dengan NIM 22129298. Izin bertanya. Pertanyaannya itu, permasalahan apa saja dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sering menjadi kendala untuk mencapai tujuan pendidikan nasional? Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Baik, itulah pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hamidah. Baiklah teman-teman, berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman. Terima kasih.
Baik, teman-teman, terima kasih sudah memberikan kami waktu. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Isra Miranti Septia, yang mana akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, siapa yang paling berperan dalam mengatasi faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia? Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga sulit untuk menentukan satu orang yang paling berperan dalam mengatasi semua faktor tersebut. Namun ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, agama, dan etnis. Yang kedua ada Soekarno sebagai presiden pertama yang menetapkan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Yang ketiga ada Muhammad Yamin sebagai tokoh perumus Piagam Jakarta yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan di Indonesia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan. Yang kelima ada Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menjabarkan visi dan misi kebijakan pendidikan yang inovatif dan terintegrasi, seperti program Jakarta Mengajar, Kampung Literasi, dan Merdeka Belajar. Yang terakhir yaitu ada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menginisiasi berbagai program inovatif, seperti program Merdeka Belajar, Maju Bersama Guru, dan Pendidikan Karakter. Namun perlu diperhatikan bahwa mengatasi faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan. Demikianlah jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, disilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Isra. Bagaimana Isra? Apakah jawaban dari kelompok kami dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya sudah mengerti siapa saja yang memiliki peran yang penting dalam mengatasi faktor pembelajaran ini, pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hafni Lailasari yang akan dijawab oleh rekan saya, Syifa. Kepada Syifa disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafni, yaitu di mana pertanyaannya, apa peran kita sebagai calon pendidik dalam mengatasi faktor permasalahan dalam perkembangan pendidikan? Yang pertama, kita sebagai calon pendidik mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba, serta miras kepada peserta didik yang masih rentan terpengaruh lingkungan sosial yang negatif. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Yang ketiga, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, melatih peserta didik mengembangkan resiliensi, kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan bersedia mendengarkan keluhan dan problem yang dihadapinya. Yang kelima, memupuk spirit keagamaan peserta didik melalui pembelajaran agama secara humanis dan lebih toleran. Yang keenam, menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan positif. Yang ketujuh, membantu peserta didik mengembangkan etos kerja yang tinggi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang kedelapan, merumuskan tujuan kurikulum yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidik harus menjadi figur dan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Calon pendidik harus mampu membentuk kepribadian yang sehat bagi peserta didiknya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Hafni Lailasari. Bagaimana Hafni, apakah jawaban dari rekan saya dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada Syifa dari kelompok. Jadi, kalau saya sudah paham.
Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Gita Musrial yang akan dijawab oleh teman saya Fidela Sukma. Kepada Dela, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Musrial. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Nah, yang pertama, terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan di daerah. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan di daerah dengan menjadi relawan, donatur, atau anggota komite sekolah. Dengan terlibat aktif, masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Nah, yang kedua, mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan. Orang tua adalah pihak yang paling penting dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat dapat mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan, yaitu dengan memberikan informasi tentang manfaat pendidikan, mengadakan pertemuan dengan orang tua, atau memberikan pelatihan untuk membantu orang tua memahami cara mendukung pendidikan anak-anak mereka. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Masyarakat dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan mengorganisir transportasi, menyediakan bantuan finansial untuk membeli buku atau peralatan sekolah, atau mengadakan program beasiswa untuk siswa berprestasi. Nah, yang keempat, mendukung program-program pendidikan yang ada. Masyarakat dapat mendukung program-program pendidikan yang ada di daerah mereka, yaitu dengan memberikan donasi, memberikan masukan, atau secara aktif mengikuti program tersebut. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, masyarakat dapat memberikan kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka dan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang jauh lebih baik bagi generasi mendatang. Baiklah, itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela. Kepada teman-teman, mohon maaf, di sini sedang azan. Kita tunggu azan selesai dulu. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari rekan saya tadi, dipersilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Gita Musrial. Bagaimana Gita, apakah jawaban dari Dela dapat dimengerti? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya dengan sangat baik. Jadi dapat saya simpulkan, upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka, yaitu terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan di daerah mereka. Kemudian, mendorong partisipasi orang tua di dalam pendidikan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, serta mendukung program-program pendidikan di daerah mereka. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gita. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Verly Wahdini yang akan dijawab oleh Hanifah Raudatul Jannah. Kepada Hanifah, disilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Verly. Yang pertanyaannya yaitu, dari beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia, faktor mana yang menjadi pengaruh yang paling besar? Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Hal ini dikarenakan masalah pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan sarana kehidupan yang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Budaya yang kurang maju di Indonesia membuat banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena orang tua mereka tidak mendukung pendidikan anak-anak mereka. Sarana kehidupan juga memainkan peran penting dalam hal ini karena banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mengakses pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Verly Wahdini. Bagaimana Verly, apakah jawaban dari rekan saya dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Yaitu faktor yang paling berpengaruh adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan dengan alasan yang sudah kelompok penyaji sampaikan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Verly. Pertanyaan terakhir yaitu dari Hamida Azara, yang mana akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya adalah, permasalahan apa saja dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sering menjadi kendala untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Masih banyak guru dan tenaga pendidik di Indonesia yang kurang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi guru dan tenaga pendidik agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat dalam mengajar. Yang kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, seperti fasilitas belajar dan sarana prasarana. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan menjamin bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat dan efektif. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran. Masih terdapat keterbatasan anggaran dalam dunia pendidikan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut agar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada pandemi COVID-19 yang
dulu pernah kita lalui telah memberikan dampak besar pada dunia pendidikan di Indonesia, seperti pembatasan akses pendidikan dan pembelajaran jarak jauh yang belum merata. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran dengan cara online. Sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Hamidah Azhara. Bagaimana Hamidah, apakah jawaban dari kelompok kami dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Saya sudah mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hamidah. Baik, teman-teman, sepertinya cukup presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.